sebagai suami istri, baik hukum agama Islam dan juga hukum negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah. Selanjutnya penandatanganan dokumen. Benar, penandatanganan sudah selesai. Selanjutnya, penyerahan mahar kami persilahkan. Serahkan bukti pernikahan saudara berdua. Pernikahan saudara berdua tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Klungkung. Jaga baik ya, ini langsung diwakilkan untuk silahkan perlihatkan. Demikian posisi ijab kabul telah kita saksikan dan kita sama berdoa. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dan juga pengantin baru selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Klungkung, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon maaf karena sesuatu dan lain hal baru akan disampaikan setelah akad nikah ini berlangsung kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Belum sudah. Langsung. Nah. Kayaknya belum fokus kameranya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmu salihan, yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita semua dapat menyaksikan pernikahan saudara kita Muhammad Adz-Dzahabi dan Fira Fakhira hafizahumallah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir secara langsung ke Kelungkung. Subhanallah, yang ana sudah rindu banget untuk dapat berjumpa dengan Al-Walid, abahnya Muhammad sama Amimah, adalah seorang penuntut ilmu. Bagaimana Muhammad Adz-Dzahabi belajar di kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pula Fira yang terus belajar ilmu agama dengan harapan menjadi hamba-hamba Allah yang ditinggikan derajatnya. Tapi Muhammad, ketahuilah bahwa kesempurnaan seseorang itu dengan dua hal. Mungkin nasihat ini bukan hanya buat Muhammad sama Fira, tapi juga untuk semua yang hadir. Untuk semua yang sudah berulang kali mendengarkan, menyimak, memperhatikan nasihat-nasihat pernikahan. Kalau dilihat ilmunya udah banyak nih. Tapi kenapa kita mendapati banyak rumah tangga berantakan? Bahkan rumah tangga seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar agama, ternyata masalahnya ilmunya tidak diamalkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kamalul insan bi amrain. Kesempurnaan seseorang itu dengan dua perkara. Yang pertama, bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang menunjukkan jalan sama dia. Memberikan bimbingan kepada dia. Sehingga dia tahu mana yang harus dia kerjakan dan mana yang seharusnya dia tinggalkan. Dia belajar, dia faham mana yang Allah ridhai dan mana yang Allah murkai. Tapi ternyata hal ini nggak cukup. Kita tahu Al-Quranul Karim sumber segala ilmu. Orang yang hafal Al-Quranul Karim bisa saja berada di neraka dengan Al-Qurannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu dapat menjadi hujjah, argumentasi, menjadi bukti yang memperkuat dirimu, atau bukti yang akan menggugat dirimu. Subhanallah. Itu Al-Quran, sumber semua ilmu. Quran dapat memberikan syafaat. Tapi ternyata Quran dapat menyeret orang yang hafal Al-Quran Karim. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Yang bakal menjadi koreknya api neraka. Itu 3. Salah satunya, alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, orang yang berilmu dan pandai
membaca Al-Quran Karim, bahkan dia hafal Al-Quran Karim. Ada apa sama orang ini? Bukankah petunjuk sudah ada di tangannya? Bukankah dia belajar bertahun-tahun untuk memahami, mengerti Al-Quran Karim? Tapi kenapa malahan dia menjadi koreknya api neraka? Ketika ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui semuanya, lalu Allah bertanya kepada dia, "Madza amilta biha?" Ya, apa yang kau gunakan? Apa yang kau kerjakan dengan nikmat yang diberikan kepada? Qala ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Dia mengatakan, aku belajar ilmu untuk mendapatkan keridhaan. Aku ajarkan kepada manusia dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Enggak, engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar, sebutan orang yang alim, orang yang hafid, yang enak bacaan Qur'annya. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka pada hari itu dia diseret dan diceburkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu itu menjadi faktor penting untuk kesempurnaan seseorang, tapi nggak cukup. Yang kedua, himmatun turaqi. Himmah, semangat, tekad yang kuat untuk mengamalkan ilmu. Jadi buat Muhammad dan Fira, ilmu yang kalian pelajari, ayat-ayat Allah yang kalian hafal, sabda-sabda Rasul SAW yang kalian kaji, itu tidak dapat mengangkat derajat kecuali kalau dibarengi dengan semangat untuk mengamalkannya. Dan buat Muhammad, engkau hafal firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ayat itu tidak sampai di situ saja. Engkau lanjutkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Fa'asa an takrahu syai'an. Wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Kalau engkau benci sama istri, engkau mendapatin perbuatan-perbuatan Fira, sifat Fira, karakter Fira yang kok nggak cocok, ya, yang tidak seperti dalam bayanganmu, yang mungkin selama ini yang kau dengar tentang perempuan ini nggak kayak gitu, tapi ternyata kau dapatin. Apa yang harus engkau lakukan? Disinilah bagaimana ilmu yang kau pelajari mengantarkanmu untuk tetap memuliakan Fira, bersabar menghadapinya, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah taruh di sana. Insya Allah orang tua Fira, Ami Mahdi Said, berharap banyak kepada karena engkau belajar. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ada yang berkonsultasi kepada dia. Nih, Abah mau menikahkan anaknya. Dia tanya, gimana banyak orang yang melamar putrinya? Dengan siapa aku nikahkan putriku? Kata Hasan Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Tidak bicara ketampanan, tidak bicara kekayaan, tidak bicara jabatan, tapi bicara takwa. Yang kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallah atqakum. In ahabbaha akramaha. Kalau tuh suaminya mencintai istrinya, maka sang suami akan memuliakan suaminya. Wa in lam yuhibbah. Terus gimana kalau suaminya ternyata nggak cinta sama istrinya? Apakah akan menceraikannya? Tidak. Terus gimana? Lam yadlimha.
Dia tidak akan menzalimi istrinya. Karena dia takut sama Allah. Maka ketahuilah Muhammad, bahwasanya engkau akan mendapatkan Fira banyak kekurangan. Dia makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana engkau menyikapinya? Maka dengan bersabar. Mungkin selama ini apa yang kau pelajarin begitu banyaknya tentang wanita yang solehah. Kalau ternyata engkau belum mendapatkan itu di Fira, maka tugasmu sebagai seorang pemimpin untuk memperbaiki Fira. Perlahan-lahan. Dan ketahuilah sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ada banyak ustadz yang di atas mimbar, jempol 2. Ada banyak ustadz yang ketika bermajelis ilmu, jempol 2. Tapi tatkala engkau bertanya kepada istrinya, kedua jempol itu hilang. Karena ternyata kita hanya pandai bertopeng di depan orang. Maka Nabi menjadikan standar orang baik itu istri. Tanya sama istri. Tanya sama keluarganya. Bagaimana dia bersikap di sana? 24 jam dia bersama istrinya. Kalikan 20 tahun. Kalau sang istri mengatakan, aku gak pernah melihat orang yang lebih baik dari suamiku. Masya Allah. Tapi kalau ternyata istrinya mengatakan, ya dia baiklah sama orang. Tapi sama kita kurang. Khairukum khairukum li ahli. Contohlah Rasul SAW. Insya Allah engkau tinggal buka kembali. Dan mungkin kau sudah menghafal semuanya. Tinggal bagaimana mempraktekannya dalam kehidupanmu. Yang terakhir. Adapun buat Fira. Sama juga. Muhammad walaupun dia belajar di Islamic University of Madinah. Ketahuilah dia manusia biasa. Dia bukan malaikat. Sebagaimana engkau bukan bidadari. Kalau engkau melihat ada kekurangan di diri Muhammad, maka lihatlah kepada kelebihannya. Melihat kepada kekurangan hanya akan membuatmu stres. Membuatmu galau. Kemanapun kau cari laki-laki, dia tetap manusia. Sebagaimana perempuan, dia tetap perempuan. Muliakan Muhammad. Karena sejak ayahmu tadi mengatakan zawajtuka wa ankahtuka ibnati Fira Fakhira bimahar 1,000 rial Saudi, engkau jadi milik Muhammad. Ingat Fira, engkau juga sudah belajar bahwa surga dan neraka seorang istri adalah suami. Jadilah orang yang terindah buat Muhammad. Kalian berdua tetap belajar dalam berumah tangga ini. Seperti orang yang naik sepeda, mungkin terjatuh. Tapi biarkan. Dia belajar lagi, dia belajar lagi. Ana doakan semoga bahtera yang kalian tumpangi mengantarkan kalian ke surga Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma subba alaihim al-khaira sabban. Wala taj'al aisyahuma kaddan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda minta maaf sama Ustaz Fauzi, sama Bang Mahdi juga karena nggak bisa hadir. Semoga lancar semua acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok freeze? Oh, super yang freeze. Kelas ya? Makanya lihat di freeze. Subhanallah, kayak film-film males. Kalau orang bisa di freeze itu dekat.